Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya adalah Ratna Purnamasari. Saya adalah mahasiswa PPG, guru kelas MI di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dengan NIM 25031173284. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di Madrasah Ibtidaiyah Pasir Muncang, kelas 6, mata pelajaran IPAS dengan materi energi dan peranannya. Sekian perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Qabla nata'allama yabina nafradu awalan. Ibtadi. A'udzu billahi minasy syaitonir Sekarang baca Asmaul Husnanya dulu ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Siap belajar? Allahu Akbar. Sekarang Ibu menyapa dulu kepada kalian semua ya. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm good. Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my teacher, how are you? I'm great. Good morning my teacher, how are you? I'm good. Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine.
I'm great. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini, kesempatan hari ini kita kembali bertemu dengan Ibu ya. Teman-teman hari ini hadir semuanya? Ibu absen dulu ya. Ya. Pertama kita absen dulu. Fawaz hadir. Ahmad Azhar hadir. Fahri hadir. Taufik hadir. Oke. Rere hadir. Ya. Irna hadir. Hadir. Arkan hadir. Yusuf Muhaimin hadir. Ya. Citra hadir. Hadi hadir. Bambang hadir. Ya. Lesa hadir. Farhat hadir. Ya. Najwa hadir. Ya, semuanya hadir ya. Terima kasih hari ini kalian sudah masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuk-tepuknya? Tepuk semangatnya masih ingat? Oke. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sudah semangat ya. Nah, teman-teman, di rumah kalian ya, pernahkah keluarganya atau bapak ibunya mengeluh tentang tagihan listrik yang naik? Pernah tidak? Nah, lalu jika kita menggunakan listrik secara berlebihan, apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalnya penggunaan listriknya berlebihan itu seperti siang hari. Kalau siang hari itu terang atau gelap? Terang. Nah, kalau seperti itu sebenarnya perlu tidak menggunakan lampu? Nah, kalau seperti itu penggunaan listriknya berlebihan atau tidak? Tidak. Nah, kalau menurut kalian penggunaan listrik secara berlebihan itu dampaknya apa? Tagihan listriknya pasti naik ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengajak orang lain agar kita bisa menghemat energi? Misalnya kita membuat sesuatu, apa itu? Nah, membuat poster atau ajakan kepada orang lain ya, teman-teman. Tujuan pembelajarannya yang akan Ibu sampaikan ya sebelum lanjut. Pertama, kalian itu bisa mengerti bisa menjelaskan pengertian energi melalui konteks masalah atau kejadian yang sehari-hari kalian alami di rumah atau di lingkungan. Lalu kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk energi utama yang kita gunakan di rumah ya. Lalu yang ketiga, menganalisis pentingnya penggunaan energi yang bijak demi kelangsungan hidup kita semua. Lalu yang keempat, menunjukkan sikap peduli terhadap penggunaan energi ya. Dan kalian nanti merumuskan minimal 1 tindakan hemat energi yang akan dilakukan ya. Lalu yang kelima, kalian nanti akan menciptakan suatu karya ya. Apa saja karyanya itu? Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang pengertian energinya dulu. Jadi kalian harus tahu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Atau disebut juga dengan tenaga. Jadi energi itu bisa secara singkat bisa disebut juga dengan tenaga atau usaha untuk melakukan usaha. Nah, jenis-jenis energi ada apa saja teman-teman? Energi kimia, energi kimia, ada energi panas, ada energi listrik, dan energi nuklir. Energi kimia contohnya terdapat dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya.
Kalau energi panas? Energi panas, energi Ada juga energi listrik. Dan satu lagi energi nuklir ya selanjutnya. Nah sekarang pentingnya energi itu apa saja? Nah energi itu sangat penting dalam kehidupan kita ya, karena tanpa energi kita tidak bisa melakukan aktivitas ya. Contohnya kan kita kalau di rumah kalau malam hari terasa gelap, kita membutuhkan cahaya lampu ya. Nah tanpa listrik kita tidak bisa menerangi rumah di malam hari. Terus listrik juga listrik juga digunakan untuk perangkat listrik lainnya seperti apa? TV, kulkas, AC, charge handphone dan lainnya. Terus bisa juga untuk berkomunikasi sebagai jaringan seluler atau internet. Biasanya kalau listriknya sedang padam, apakah sinyal internetnya lancar atau agak lambat? Nah, itu juga karena pengaruh dari energi listrik. Jadi semua perangkat yang ada di sekitar kita ya, demi memperlancar kegiatan kita semuanya, energi listrik itu sangat penting. Selanjutnya, nah simak ya. Hai sahabat MLab, terima kasih ya sudah berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Perkenalkan, namaku Max. Dan kali ini kita akan cari tahu dari mana sih datangnya listrik. Kalian tahu nggak? Listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan primer untuk kita semua, khususnya yang berada di perkotaan. Hampir semua kegiatan dan benda yang ada di rumah kita membutuhkan listrik, dari handphone, televisi, AC, komputer, kulkas, setrika, dan banyak lainnya. Jadi kehidupan kita di zaman sekarang ini gak bisa lepas dari listrik, sahabat. Nah, kalian pernah terpikir gak sih listrik itu terbuat dari apa ya? Atau listrik itu datangnya dari mana? Max juga penasaran. Yuk kita cari tahu bareng. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa didapatkan dari tenaga angin, air, matahari, uap, batu bara, diesel, gas, dan yang lainnya. Sumber tenaga yang bermacam-macam ini memiliki energi potensial yang diubah ke energi gerak lalu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan suatu turbin, dan dengan adanya generator di pembangkit, energi mekanis dari turbin bisa menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit kemudian dikirim melalui jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa kita sebut dengan sutet menuju gardu induk. Di gardu induk ini voltasenya diturunkan menjadi tegangan menengah. Kemudian listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah yang biasanya berupa gardu distribusi berbentuk gardu tiang. Di gardu tiang ini voltasenya juga diturunkan. Lalu listrik disalurkan ke rumah-rumah kita. Ketika listrik sudah sampai di rumah kita, baru deh kita bisa asyik nonton TV. Sahabat MLab, begitulah proses perjalanan panjang listrik dari pembangkit listrik hingga sampai di rumah kita. Jadi sekarang kita nggak bingung lagi ya dari mana datangnya energi listrik. Oh iya,
Nanti kita juga kenalan dengan sumber tenaga yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Ada energi matahari, ada energi. Selanjutnya kalian perhatikan ya. Cahaya yang tak pernah padam. Di sebuah rumah besar di ujung jalan, keluarga Pak Baskara hidup dengan sangat nyaman. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun matahari bersinar sangat terik di luar, semua lampu di dalam rumah tetap menyala dan menerang. Arka, putra sulungnya, asyik membaca buku di bawah lampu gantung. Padahal jendela di sampingnya terbuka lebar. Tidak hanya lampu, udara di rumah itu selalu terasa sangat dingin seperti di kutub utara. Pendingin ruangan atau AC terus menderu di setiap sudut, bahkan di kamar tamu yang tidak ada orang. Ibu Laras baru saja keluar dari itu, membiarkan AC di sana tetap menyala maksimal meskipun ia akan pergi ke taman belakang. Di ruang tengah, televisi besar menampilkan film kartun dengan suara yang keras. Namun, tidak ada satupun orang yang menontonnya. Helen, si bungsu, sedang sibuk bermain balon susun di lantai bersama kakaknya, Arka. Mereka menghubungi televisi yang terus berteriak sendirian sepanjang siang. Suatu sore, Pak Baskara pulang dengan wajah yang tampak bingung. Ia memegang selembar kertas di tangannya. Itu adalah tagihan listrik bulan ini. Angka yang tertulis di sana sangat besar, jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Ibu Laras mengambilinya dan ikut terkejut melihat angka tersebut. Kita harus lebih hemat, ngomong Pak Baskara. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, tiba-tiba seluruh rumah menjadi gelap gulita. Arka dan Ellen berteriak kaget. Ternyata beban listrik di rumah mereka terlalu berat hingga menyebabkan skrin putus dan aliran listrik terhenti total. Malam itu terasa sangat berbeda. Tanpa AC, udara di dalam rumah menjadi sangat gerah dan panas. Pak Baskara dan Arka mencoba mengipasi diri mereka dengan kipas kertas sederhana. Tidak ada suara televisi, tidak ada lampu yang menyilaukan, hanya ada kegelapan dan suara jangkrik dari luar rumah. Dalam ruangan cahaya lilin, Ibu Laras menjelaskan kepada Ellen bahwa energi listrik itu terbatas dan mahal. Jika mereka terus membuang-buangnya, mereka tidak hanya kehilangan uang, tapi juga merusak bumi. Ellen mendengarkan dengan serius sambil memandangi bayangan lilin yang menari-nari di dinding. Keesokan harinya, saat listrik sudah kembali menyala, keluarga Pak Baskara memulai misi baru. Arka berjalan berkeliling rumah untuk mematikan lampu-lampu yang tidak perlu. Pak Baskara memberikan jempol tanda setuju saat melihat Arka mematikan satu lampu di ruang tamu yang sudah terang oleh sinar matahari. Ibu Laras dan Ellen bekerja sama membuka semua gorden dan jendela lebar-lebar. Angin sepoi-sepoi masuk ke dalam rumah, membawa kesegaran alami. Lihat Ellen, tanpa AC pun rumah kita bisa terasa sejuk dan terang, ujar Ibu Laras. Ellen tertawa riang sambil merasakan hembusan angin di wajahnya. Sebulan berlalu, dan Pak Baskara kembali membawa selembar kertas tagihan. Kali ini, ia tersenyum lebar. Angkanya sudah jauh berkurang. Arka dan Pak Baskara bersorak gembira. Mereka belajar bahwa menghemat energi bukan hanya tentang uang, tapi tentang menjaga kenyamanan rumah dan masa depan bumi kita.
Nah, ya, teman-teman, hari ini kalian sudah menyaksikan sebuah kasus tentang boros energi ya. Jadi, kenapa ini disebut boros tadi? Kenapa tadi boros energi? Apa yang mereka lakukan? Menyalakan lampu di siang hari, apalagi? Menyalakan AC, ya, apalagi? TV, ya. Jadi semuanya digunakan secara bersamaan, ya. Itu termasuk pemborosan atau tidak? Pemborosan. Nah, seperti itu ya. Jadi harusnya tidak digunakan semuanya sekaligus ya. Harusnya yang seperlunya saja. Nah, teman-teman, hari ini sebagai bentuk kalian peduli akan energi, nah, Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari tentang bagaimana energi itu digunakan. Seperti contoh kasus Pak Baskara tadi ya. Nah, Ibu sekarang akan memberikan lembar LKPD ini. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa pertanyaan dan beberapa kegiatan ya. Di sini kalian isi tugasnya, mengidentifikasi beberapa energi apa saja yang digunakan serta perubahan energi apa yang terjadi. Lalu ada pertanyaan diskusi serta menganalisis masalah pemborosan energi yang terjadi pada keluarga Pak Baskara ya. Nah, di dalam LKPD ini ada tugas kalian membuat karya, yaitu membuat poster. Nah, posternya itu temanya tentang ajakan untuk hemat energi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jaga bumi, hemat energi. Nah, lalu ada lagi, ayo hemat listrik. Lalu yang satu lagi, ayo hemat listrik, yang sebelah sana ya. Nah, ini contoh saja. Nanti kalian mengeluarkan ide kalian di dalam kertas tugas nanti ya, membuat poster. Buat semenarik mungkin ya. Kata-katanya tidak usah banyak-banyak seperti ini kan, poster itu yang penting ajakannya, kata-katanya sederhana tetapi bermakna ya. Nah, ajakan untuk apa? Ajakan untuk menghemat energi. Contohnya energi listrik ya. Nah, kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dikerjakan. Nah, sebelum dimulai mengerjakan tugasnya, Ibu mau buat kesepakatan dulu ya. Nah, untuk membuat posternya nanti Ibu kasih waktu kalian 25 menit sampai 30 menit ya. Membuat karya poster yang terbaik ya menurut kalian. Buat semenarik mungkin, sebagus mungkin dengan kata-kata yang positif untuk menghemat energi listrik. Silakan dikerjakan. Sok. Nah, teman-teman, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, tugasnya itu yang terakhir itu kalian membuat poster sederhana ya.
Nah, Ibu bagikan lembarnya, medianya untuk kalian membuat poster. Silakan dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin dengan kata-kata yang bermakna untuk ajakan menghemat energi. Silakan. Nah, teman-teman, hari ini kalian sudah selesai melaksanakan tugas membuat poster? Sudah beres? Oke, sekarang Ibu mau kelompok 3 yang duluan selesai terlebih dahulu ke depan untuk presentasi ya. Untuk menunjukkan hasil karyanya di depan kelas ya, di depan teman-teman. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penghematan energi dan poster yang telah kami buat. Jadi setelah kami mengamati alat yang digunakan dalam kasus Pak Baskara, contohnya adalah kipas angin, bentuk energi listrik menjadi energi gerak, lampu energi listrik menjadi energi cahaya, dan televisi energi listrik menjadi energi cahaya. Bentuk energi yang paling digunakan di rumah adalah energi listrik, dan setelah kami analisis, alasan kebiasaan membiarkan alat elektronik menyala tanpa digunakan bisa merugikan karena merupakan tindakan pemborosan pada listrik, dan dampak pemborosan energi itu bisa menjadi pembayaran atau tagihan listrik yang membengkak. Dan ini adalah hasil karya kami, yaitu berupa poster tentang menghemat energi dengan cara menutup keran air bila tidak diperlukan. Ya, terima kasih kelompok 3, bagus ya. Jadi sudah memaparkan bagaimana energi itu digunakan dan energi apa saja yang digunakan ya. Seperti energi listrik. Energi listrik itu banyak ya, alat-alat yang digunakan seperti lampu, kipas angin dan lainnya ya. Dan kelompok 3 bagus ya karyanya. Alhamdulillah kalian sudah berkarya hari ini. Membuat poster tentang apa, Arkan? Menghemat energi, yaitu dengan cara menutup keran air. Ya, dengan cara menutup keran air. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, hari ini kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu ya, yaitu tugasnya itu kalian menganalisis energi apa saja yang digunakan di rumah. Ya, dalam kasus Pak Baskara ini. Nah, dalam pembuatan karya kalian ya, kelompok kalian ini membuat poster. Nah, dalam pembuatan poster itu apa yang kalian hadapi atau ada kesulitan yang kalian hadapi tadi? Ada. Nah, coba ada yang mau menjawabnya? Oke, Lesa, apa kesulitannya? Mencari ide. Mencari ide. Ide apa? Membuat kalimat kata-katanya ya. Oke. Lalu dalam membuat posternya itu yang kamu sukai apa? Menggambarnya. Oke, terima kasih Lesa. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang energi ya. Jadi banyak sekali energi yang kita pelajari hari ini ya. Seperti tadi energi apa saja? Energi listrik, energi termal, Energi panas, energi Nah, energi itu apa artinya? Tadi sudah belajar? Nah, sudah paham artinya? Sudah. Coba ada yang bisa menjawab? Oh, Taufik. Silakan Taufik. Apa artinya energi itu? Usaha untuk melakukan kegiatan atau disebut juga tenaga. Oke, betul ya. Nah, alhamdulillah setelah pembelajaran hari ini Ibu lihat sebagian besar sudah mulai memahami ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang energi dan penerapannya ya. Jadi banyak sekali energi
yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana cara kita mengantisipasi agar energi itu tidak dipakai secara berlebihan atau menjadi pemborosan dan lainnya. Seperti energi listrik ya, karena energi listrik itu ternyata sangat besar dampaknya bagi kita, manfaatnya ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu sudah mempersiapkan lembar soal evaluasi ya. Evaluasi ini dalam bentuk kartu evaluasi mandiri. Jadi kalian mengerjakan ini secara mandiri. Untuk mengukur pemahaman kalian semua masing-masing, Ibu akan bagikan satu orang satu lembar ya. Mulai dari sini dulu. Nah, setelah pembelajaran tadi, kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kasih kepada kalian. Apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Sudah. Jadi, apakah kalian sudah bisa menyebutkan energi-energi yang digunakan oleh Pak Baskara tadi apa saja? Ya, coba dari kelompok 1, coba. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya? Lampu. Lampu. Lalu kelompok 2, Fahri, coba. Energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas. Oke, terima kasih. Kelompok 3 ada? Nah, coba. Lesa. Listrik, energi listrik menjadi cahaya. Contohnya? Televisi. Televisi. Oke, terima kasih. Jadi kalian hari ini sudah paham ya tentang bentuk-bentuk energi dan sudah bisa menganalisis ya penggunaan energi. Nah, dari kasus Pak Baskara tadi, kalian sudah bisa mengidentifikasi, menganalisis bentuk-bentuk energi yang dipakai ya dan bagaimana agar kita bisa menghemat energi. Nah, agar kita bisa menghemat energi itu apa saja yang harus kita lakukan? Coba ada yang bisa jawab? Citra? Tere? Apa coba cara menghemat energi? Dengan cara apa? Harus mematikan lampu jika tidak dipakai. Betul. Ada lagi Fahri? Mematikan televisi jika tidak ditonton. Oh iya, betul. Lalu, ada lagi kelompok 3? Apa? Apa Taufik? Menutup keran air. Iya. Menutup keran air ya. Nah, seperti itu. Jadi, alhamdulillah hari ini kalian sudah bisa paham bagaimana cara kita menghemat energi ya. Nah, setelah ini Ibu punya tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Nah, kalian tugasnya itu untuk menghemat energi itu misalnya ketika ada lampu yang menyala ketika tidak digunakan dimatikan, atau perangkat-perangkat lainnya, elektronik lainnya yang digunakan di rumah ketika tidak digunakan akan dimatikan. Jadi digunakannya itu sesuai kebutuhan ketika diperlukan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Nah, terima kasih atas semangatnya kalian hari ini. Dan pelajarannya hari ini kita tentang apa? Tentang Energi. Jadi kita harus menghemat energi ya. Alhamdulillah, sekarang silakan ditutup dengan doa Fahri. Ayo duduk yang rapi. Fahri silakan ditutup. Istirahat. Gana nadalan hayakina na doaan holan. Ibadari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.